Teman-temanku sekalian, ini saya dikagetkan dengan salah satu kiriman video di mana ada seorang oknum Habib yang mencari pembenaran atas ketidakmampuan mereka untuk menjawab tantangan riset ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tentang kesahihan nasab kaum Ba'alwi, di mana mereka menukil kitabnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di luar konteks, hanya untuk membenarkan statementnya, hanya untuk menjadi alat sebagai tempat bersembunyi dari ketidakmampuannya menampilkan kesahihan nasabnya yang tidak pernah diakui oleh seluruh nakobah di seluruh dunia yang jumlahnya 130 nakobah, baik itu di Asia Barat, di Afrika maupun di semenanjung Eropa. Tidak satupun nakobah itu yang memberikan syahadah silsilah kesahihan nasab kaum Ba'alwi. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita simak dulu videonya agar supaya kita bisa memahami maksud dari apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Hasyim Asy'ari mengutip hadis sebutkan dalam kitab Sahih Muslim, hadis sahih. Di akhir zaman ada orang-orang yang kayak Dajjal. Mereka itu pendusta, mereka itu membawakan kepada kalian ucapan-ucapan yang tidak pernah kalian dengar sebelumnya, dan juga bapak-bapak kalian tidak pernah dengar ucapan tersebut. Jangan sampai mereka itu menyesatkan kalian, jangan sampai mereka itu memfitnah kalian. Waspada. Alhamdulillah Mbah Hasyim ini gadah kitab-kitab kados ngenten iki pun waspada. Zaman saat ini medeni Pak, sering kita ditanyai di zaman ini kebingungan masyarakat, wonten ingkang ternyata para habaib ini nasabe palsu, wonten ngaten. Nah, pengen mereka itu ada statement dari kita, nyuwun ngapunten, ternyata kita tidak boleh berstatement karena mereka semakin dikomentari semakin seneng. Berarti bagaimana? Jangan dikomentari, jiar noe. Mbah Hasyim pun nyebutaken kok, kalau mereka itu ngomong begini dan kaset pun diantisipasi oleh beliau-beliau. Ahli bait karo ulama itu tidak bisa dipisah. Yang mau misah celaka mereka. Nah, ini ya teman-teman, satu lagi orang yang sudah memelintir makna hadis yang termaktub di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau kita pikir-pikir beberapa hari kemarin itu ya, apa ndak malu para oknum habaib ini setelah mereka itu menghinakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sekarang mereka mengambil hujjah untuk menanggapi polemik kesahihan nasab para Ba'alwi ini dengan menggunakan kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang bernama kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kenapa saya bilang memelintir? Kenapa saya bilang dia itu mengada-ngada? Karena begini teman-teman ya. Hadis yang dia sebutkan, yang dia bilang mengutip dari kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu terletak di dalam bab fi luzumil ikhtiyati fi akhdid din wa akhdil ilmi wal indari am fitnati ahlil bid'ah wal munafiqina wal a'immatil mudillina. Apa itu babnya? Bab di dalam wajibnya berhati-hati di dalam mengambil sanad agama, mengambil sanad keilmuan, dan peringatan tentang fitnahnya ahli bid'ah wal munafiq dan para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi hadis ini tidak ada kaitannya dengan nasabnya Ba'alwi, di mana nasabnya keluarga Ba'alwi itu saat ini sedang dipertanyakan kesahihannya, sedang dipertanyakan ketersambungan periwayatan sanad silsilah nasabnya kepada Rasulullah SAW melalui Alwi bin Ubaidillah, di mana Alwi bin Ubaidillah ini tidak pernah tercatat di setiap kitab para ahli nasab,
sejak abad terdahulu sampai sekarang. Nah, itu permasalahannya. Kemudian dia menganggap orang-orang yang mempermasalahkan silsilah nasabnya kaum Ba'alwi ini sebagai dajjal-dajjal di akhir zaman. Nah, ini sungguh sangat luar biasa, di luar konteks pembahasan yang termaktub di dalam kitabnya Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Karena di dalam kitab ini Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari mengutip hadis riwayat Imam Muslim, ya, yang bunyinya adalah sayakunu fi akhiri ummati, akan ada pada umatku yang terakhir, maksudnya umat akhir zaman, sudah mendekati hari kiamat, unasun, sekelompok manusia, yuhadditsunakum, yang mereka itu membicarakan kepada kalian, ma lam tasma'u, akan apa yang belum pernah kalian dengar, antum, baik kalian sendiri, wala aba'ukum, dan juga tidak leluhur-leluhur kalian. Nah, sekarang pertanyaannya begini, siapa yang punya statement satu orang habib yang bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim allamah? Statement dari mana itu? Kami dan leluhur-leluhur kami tidak pernah mendengar ucapan itu. Karena Nabi Muhammad SAW menyatakan ulama yang menjadi pewaris Nabi, bukan habaib. Kalaupun ada habib yang alim, kalaupun ada habib yang masuk kategori ulama, maka dia juga menjadi pewaris Nabi. Tapi kalau habaibnya itu bodoh, maka tidak termasuk kategori pewaris Nabi. Nah, kemudian statement dari mana dia mengatakan bahwasanya satu orang habib yang bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim allamah? Dari mana itu? Di Al-Quran tidak ada, di hadis pun tidak ada, dalam makalah-makalah para ulama pun tidak ada. Itu yang pertama, menyampaikan statement yang kita dan leluhur kita belum pernah mendengar. Yang kedua, seperti misalkan Habib Mahdi bin Yahya, dia telah memelintir ayat Al-Quran yang harusnya itu khitabnya kepada orang kafir, tapi dia tujukan kepada orang Islam. Nah, ini tidak pernah kami dengar dari guru-guru kami, bahkan leluhur-leluhur kami, kecuali golongan orang-orang Khawarij yang suka memutarbalikkan khitab Al-Quran, di mana Al-Quran diperuntukkan orang kafir, dia arahkan kepada orang muslim. Nah, itu Anda itu sedang membicarakan Anda sendiri dan kelompok Anda sendiri. Apa tidak malu Anda ini didengar oleh para kiai, para alim ulama, para gawagis, para ustadz, para santri, yang rata-rata mereka hampir semuanya faham dan hafal kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Karena memang ini adalah karya Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan kami semua ini adalah putra-putri Nahdlatul Ulama. Hati-hati dalam berstatement. Dajjal-dajjal yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang-orang yang berbicara tentang agama tapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para alim ulama sejak zaman dahulu, zaman para sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama salaf, sampai ulama khalaf, sampai kepada kita. Sanadnya tidak jelas, itu yang dimaksud. Anda mengutip kitabnya Hadratus Syekh, kemudian keluar dari konteksnya. Tidak ada hubungannya hadis itu dengan permasalahan sah dan tidaknya nasab habaib. Buktikan kalau memang para habaib itu betul-betul sahih sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, karena sanad periwayatan silsilahnya terputus di abad ke-9. Maka Anda harus mencari sambungannya itu. Abad ke-8, ke-7, ke-6, ke-5, dan ke-4 itu Anda harus cari. Dan tidak ada kitabnya memang. Satu pun ulama dari abad ke-4 sampai abad ke-8 tidak satu pun menulis nama Ubaidillah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa An-Naqib. Itu, jangan pelintir-pelintir hadis, jangan nukil-nukil kitab untuk membenarkan statement Anda. Takutlah kepada Allah, malulah kepada Rasulullah, dan berhati-hati. Demikian ya dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan sampai kepada yang menyampaikan ini, dan mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi